Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi dalam rangka pengajian Arema 2 yang diasuh oleh Abang Mudhir. Yang hari ini akan saya bahas mengenai surat An-Nahl ayat nomor 28 dan 40. Maka kami persilakan pada saudara Hafid untuk membacanya ayat tersebut. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yatawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim fa'alqawus salama ma kunna na'malu min su'in bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Innama qauluna lisai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakunu. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih pada saudara Hafid yang mana telah membacakan ayat surat An-Nahl ayat nomor 28 dan ayat nomor 40. Maka akan saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, mudah-mudahan pengajian saya ini mendapat ridho dari Allah. Saya bacakan ayatnya. Alladzina yatawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim fa'alqawus salama ma kunna na'malu min su'in bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Ya, ayat nomor 18 surat An-Nahl. Ya, 28 surat An-Nahl. Saya irobi. Alladzina isim mausul, ya, sebagai mubtada dia. Ya, yatawaffahumul malaikatu. Malaikatu ini sebagai fa'il ya, karena ini rofa. Huruf mudhari'nya ya. Jadi bukan tak lagi. Walaupun ini kalimat malaikatu ini mu'annas, tapi ini merupakan sigot fi mahali mu'annas ya. Dolimi anfusihim. Nah, malaikat itu mewafatkan mereka, orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri. Nah, ini sebagai halun dia. Fa'alqawus salama, maka mereka itu yang orang-orang yang mendolimi dirinya itu menyerahkan diri, ya, sambil menyerahkan diri pada Allah. Ma kunna na'malu min su'in. Nah, kami, ma di sini manafi, kami tidak melakukan suatu amalan yang buruk. Lamin di sini karena ada ma menjadi zaidah, ya. Ini zaidah min di sini. Jangan diartikan karena ada nafi. Karena ditempati oleh ma, nafi menjadi minnya itu. Su'in ini menjadi isimnya khobar daripada guna. Bala lah ini ya, seperti kemarin tuh kan, bala ini jawab, huruf jawab
karena diawali dengan nabi. Karena ini kemarin seperti itu ayat surat yang saya sebutkan itu, la in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Lah di sini jawab daripada in. Itu. Huruf-huruf jawab itu banyak, di antaranya lah ya kemarin tuh bala, naam, jairi, dan lain-lainnya. Ina juga ada itu. Nah, ada 8 kalau tidak salah. Inna Allaha alimun bima kuntum ta'malun. Allah itu sungguh maha mengetahui apa kamu sekalian itu lakukan. Ya. Jadi semua apa yang dilakukan oleh manusia itu pasti diketahui. Nah, makanya itu dijawab bala. Ya, ini malaikat yang mengatakan itu. Ya, bala. Karena ini yang orang-orang yang mendolimi dirinya itu mengatakan kami adalah kami tidak melakukan suatu amalan yang buruk. Nah ini dijawab bala, padahal dia sudah tahu. Inna wa alimu bima kuntum ta'malun. Makanya itu kita tidak bisa mungkir itu. Ngeles, istilahnya ngeles. Wah, kalau ini pasti dolimi anfusihim ini ada bermakna syirik, musyrik, orang yang menyekutukan Allah itu dinamakan dolimi anfusihim, mendolimi dirinya sendiri dia. Karena orang musyrik itu tidak takut sama Allah, takut pada manusia sebetulnya dia itu. Sama Allah dia tidak takut, takut sama manusia yang memeluk agama Islam itu. Ya, makanya dia itu melakukan suatu kemusyrikatan. Nah, jadi melakukan syirik dia itu, menyekutukan Allah dengan suatu benda. Ya, di sini saya selesaikan dulu ayat ini, maka masuk pada ayat nomor 40. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakunu. Nah, ini awas ini, hati-hati. Murotal itu banyak membaca an naqula lahu kun fayakun. Nah, ini. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Balik Ustadz pun dia pernah mendengar itu, saya itu pasti dia itu membaca kun fayakun. Nah, ini pernah saya jelaskan pada surat Yasin. Ayat nomor 83 kalau tidak salah. Ini saya sudah jelaskan. Cuma di sini oleh tafsir Fathul Qadir yang ditulis oleh Syekh As-Syaukani diperjelas lagi. Ya, saya artikan dulu. Innama qauluna li syai'in. Ya. Iza aradnahu an naqula lahu kun fayakunu, harus dibaca ya. Ini saya artikan. Inama ini adatul khosor. Qauluna ucapan kami lisain ada menghendaki Allah itu menghendaki sesuatu. Apa iza dorob, apabila kami menginginkannya ya, sesuatu tadi itu an naqula, dia mengucapkan lahu kun fayakunu, jadilah maka jadi. Nah, jadi dia ada proses langsung jadi, karena ini sifat fi'il mudhari'. Nah, kalau ini fi'il amr. Kemarin saya katakan
Kalau amr ya, terus ada ini istilah tolap ya, tolap ya. Kalau tolap ya, kalau tolap ini fa-nya ndak ada. Nah, seperti kemarin itu, silhu mana godan ya, yang kan ndak ada, fa ndak ada, wau juga ndak ada. Ini silhu ya, ini tolap istilahnya. Ini juga amr ya, itu juga amr, tapi ini bukan tolap, ini amr saja karena ada fa ini. Nah, kalau ndak ada fa ini harus dibaca yakun. Nah, gitu. Kalau ndak ada fa ya, karena di tulisan ayat Al-Quran itu ada fa, berarti ini amr, fi'il amr bukan tolap, maka jawabnya itu harus dikasih fa ini. Dan bacaannya harus marfu. Nah, itu. Kalau ndak ada fa, yakun boleh. Ya, itu. Ini diperjelas di Fathul Qadir. Kalau sampean kurang was-was, kurang yakin, coba sampean baca sendiri di tafsir Fathul Qadir. Nah, ini dijelaskan di tafsir Fathul Qadir. Nah, ini saya baca tulis ini. Qara'a Ibnu Amir ya wal Kisai. Nah, ini salah satu sahabat ini ya. Annakula lahu kun fayakuna, ini boleh dibaca fathah ya. Guna ini dibaca fathah. Ya, ini boleh. Annakula lahu kun fayakuna, ini dibolehkan. Apa sebabnya? Nah, fa di sini sebagai atop, huruf atop. Jadi kembali atopnya kemana ke ini? Nah, annakula. Ini. An di sini an masdaria, temennya lan, izan, kai. Nah, itu. Ini an masdaria. Jadi menasabkan mudhari. Nah, itu kemarin tuh saya sebutkan, bila fi'il mudhari kemasukan amil nasab yang 4 itu ya, lan, izan, kai, an. Ini harus dibaca mansub. Nah, ini annakula mansub. Nah, fa di sini menjadi huruf atop dia. Atopnya kemana? Annakula. Karena sama-sama fi'il mudhari dia. Fayakuna ini dibolehkan menurut bacaannya Ibnu Amir Al-Kisai. Nah, gitu. Ya, awas. Jadi kalau dibaca annakula lahu kun fayakuna ini dibolehkan. Iya. Iya. Karena fa ini menjadi huruf atop dia. Jadi siapapun juga kalau yang membaca annakula lahu kun fayakuna jangan disalahkan. Ini menurut bacaannya Ibnu Amir dan Kisai. Karena fa ini atop ke annakula. Ini sama-sama fi'il mudhari. Jadi kalau sampean sukun ndak ada rujukan, salah. Salah banget ya katanya. Nah, sekarang qira'a az-zujat. Iya. Ini salah satu ahli qiraat juga. Annakula lahu kun fayakuna. Ini fa di sini sebagai jawab daripada kun. Nah, ini fa-nya. Jadi fa ini dua alternatif. Fa bisa menjadi huruf atau fa jawab daripada amr ini. Nah, ini kan amr kun. Nah, gitu. Ini dibentuk jelas ini. Nah, qira'a az-zujat. Jadi sampean kalau punya tafsir Fathul Qadir supaya dibaca lagi loh. Jadi saya menerangkan seperti ini karena apa, banyak
murotal itu, dan mubalek dan yai pengajar qiraat itu pasti dia tuh membaca kun fayakun. Ini salah. Saya berani menyalahkan itu karena tidak ada rujukan dia. Boleh dibaca fayakun apabila fa ini tidak ada, huruf fa ini tidak ada. Ya, fayakun, anakula lahu kun fayakunu. Ini boleh dibaca. Nah, ini tidak ada fa umpamanya. Nah, ini boleh dibaca kun yakun. Karena ini tidak ada fa, ini tidak tolap istilahnya. Nah, ini tolap. Jadi, ya salah satu huruf fi'il tolap yaitu amr itu. Nah, kalau tidak ada fa, boleh sama baca yakun. Ini wawunya hilang. Nah, kun fayakun. Nah, itu kan orang kaya kan baca gini. Kun fayakun. Tidak masalah ya. Karena ini ada tolak, fa-nya tidak ada. Tapi kalau ada fa harus dibaca fathah, nasab atau doma atau marfu ya. Nah ini bacaannya ulama ahli qiraat qira'a bakun annakula lahu kun fayakunu. Lah fayakunu ini sebagai khobar mubtada yang dibuang. Ini takdirnya seperti ini. Fawa yakunu. Nah, jadi fahuwa yakunu tu. Ya, makanya ini dibuang ini. Dikatakan oleh ulama ahli qiraat dan juga ahli nahwu. Nah, ini boleh sampai baca fayakunu, tapi harus tahu rujukannya. Maka ini fayakunu ya. Fayakunu. Nah, ini sebagai khobar mubtada makdub. Apa itu makdub? Dibuang. Jadi mubtadanya huwa ini dibuang. Huwa fa'il. Ini dibuang ya. Huwa. Bahwa yakunu fa'il ganti ya. Bahwa yakunu. Ini ya. Jadi ini mubtada sebagai mubtada dia yang dibuang itu. Saya berani mengatakan kalau bacaan kun fayakun itu salah, tidak ada rujukan. Bacanya siapa? Kecuali ya bacaannya orang-orang ini murotal itu dan mubalek dan yai ustad itu pasti baca kun fayakunu seperti surat Yasin, pada surat Maryam itu kan ada itu. Al-Baqarah juga ada itu. Pasti dia baca kun fayakun. Ini salah kapan? Tidak ada rujukan dia. Ini sudah dijelaskan di tafsir Fathul Qadir. Gitu. Jadi kalau saya berani menyalahkan seperti itu karena tidak ada rujukan kalau dibaca kun fayakun itu. Bacanya siapa? Kecuali bacanya yang di murotal itu mungkin dia kurang memahami ini loh ya. Jadi kita yang baru belajar ini akhirnya ya ikut-ikutan. Wah, masa bacaan murotal seperti itu salah loh. Bukan itu maksud saya itu. Ya salah, kalau saya memang salah saya katakan salah. Karena tidak ada rujukan.
Mana rujukan Bapak? Bacanya siapa? Lah, kalau dibaca fayakun kan ada rujukan bacaannya ini. Ini ahli qiraah ulama ini. Ya. Bukan orang-orang sembarang seperti kita orang ini, gitu loh. Nah, dan lagi ini ulama ahli qiraat cuma ahli nahwu juga. Ini juga gitu. Az-Zujat yang mengatakan boleh dibaca yakuna. Tapi tidak ada ulama-ulama ini yang mengatakan boleh dibaca fayakun. Kun fayakun tidak ono. Kalau sampai kurang yakin ya, baca itu di Tafsir Fathul Qadir. Iya, mengenai surat An-Nahl ayat nomor 40. Itu dijelaskan sejelas-jelasnya itu. Jadi jangan sembarangan gitu. Dan saya memberi pelajaran ini juga gitu, ada patokannya, ada dalilnya. Nah, ada kitabnya. Jadi saya bukan ngarang-ngarang, enggak, untuk menjatuhkan seseorang untuk ini salah, enggak. Ini saya utarakan ini apa adanya di Tafsir Fathul Qadir. Jadi jangan sekali-kali anakku lalahu kun fayakun, salah kaprah itu. Enggak ada dalil. Nanti urusannya sama Allah, nanti sampai itu main-main. Sudah dijelaskan seperti ini sampai masih ngengkel aja. Nah itu. Coba nanti kalau saya kurang yakin, baca itu murotal itu. Itu apa lagi mubalik itu. Sering mengatakan itu pasti kun fayakun. Salah. Ya. Ini saya cukupkan sekian masalah ini, ada hadis. Ya ini saya bacakan hadisnya itu. Jadi masalah ini sudah selesai. Nah, cuma ini untuk apa, kehati-hatian kita ini supaya kita ini tidak sembarangan. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anhu, salah satu istri daripada Rasulullah, yang ditulis oleh Al-Bukhari dan Muslim. Saya bacakan. Saddidu wa qaribu wa a'lamu annahu lam yadkhula ahadun jannata bi amalihi. Kila wala anta ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wala ana ila an yatahommadaniyah. Nah ini wahu birahmatihi. Ini zaman kemarin itu sudah lan. Ini fi'il mudhari, baca mansub dia. Nah, sama dengan ini. Nah, ini. Ya. Ini lagi an. Nah, ini. An. Ini baca. Nah, nunnya ini nun mikoya. Mikoya. Lah ya ini mutakalim. Jadi tuh, makanya tuh harus dibaca fathah ini. An yatahum madaniyah. Nah, gitu. Kalau masuk sampean baca an yatahum daya gak bisa, ya harus dikasih ini nun mikoya itu, ya. Jadi harus dibaca ini. Ini an ini sama dengan lan ini, sama. An ini lan salah. Nah, tinggal dua kai dan izan. Izan sudah kemarin, kaina belum. Nanti ada lagi contoh seperti itu. Ini saya artikan. Saddidu, berbuatlah kamu lurus, adil. Ya. Wa qaribu,
ya mendekatkanlah kamu kepada Allah. Jadi selalu melakukan perintah-perintah Allah dengan benar. Wa a'lamu annahu lan yadkhula ahadun jannata. Nah, anau dibaca anau karena ini menepati maf'ul be daripada a'lamu. Beramallah. Ya. Bahwasanya satu lan ini sebagai fa'il ya. Ini fa'ilnya di sini. Seorang pun tidak sekali-kali akan masuk surga. Ini maf'ul be. Karena amalnya dari manusia itu tidak akan masuk surga karena amalan dia. Iya. Oleh sahabat dikatakan kila wala anta ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah engkau ya Rasulullah? Oh, iya. Jadi walaupun Rasulullah ditanya dia seperti itu, ya. Qala Rasulullah menjawab wala ana, dan tidaklah sebab saya kecuali antayatahum madaniya, kecuali Allah ini fa'il ini ya Allah meliput menaungi kami karena rahmatnya. Pak ini Pak Zaidah, jangan diartikan. Nah. Itu. Jadi walaupun Rasulullah kalau tidak ada yatahomadianiya itu pasti masuk neraka, tidak bisa masuk surga karena Allah itu menaungi, meliput ya karena rahmatnya. Itu Rasulullah. Jadi semuanya itu selain daripada Rasulullah tidak akan masuk surga karena amalannya. Jadi masuk surga itu karena rahmatnya. Allah memberi rahmat kepada manusia, memberi petunjuk, memberi pertolongan. Jadi akhirnya dia masuk surga. Ya dengan rahmat itu otomatis dia itu melakukan suatu amalan yang telah dituntunkan. Seperti kemarin wa may yahdillah fala mudilla lahu. Karena siapa oleh Allah itu diberi petunjuk, tidak bisa. Siapapun juga tidak akan bisa menyesatkan dia. Gitu. Kalau Allah sudah memberi petunjuk, ya itu. Ya itu ya. Jadi suatu amalan, ya, berbuatlah kamu itu lurus, jujur ya, taruhlah gitu. Jangan goro, jangan maling, ya, sadidu, jangan korupsi, ya itu. Ya. Wakoribu, dekatlah kamu kepada Allah. Kalau kita selalu dekat sama Allah, pasti insya Allah. Itu bukan insya Allah lagi, pasti. Karena dengan ikhlas kita ini beribadah, wah, ya, itu akan masuk surga ya. Ya. Wa'lamu annahu lan yadkhulal ahadun jannah. Tahuilah bahwanya seseorang itu tidak akan masuk surga karena amalannya. Tapi kalau amalannya itu ikhlas ya mendapat rahmat dia masuk surga. Kalau tidak karena manusia beramal sholat, melakukan sholat itu karena riya, karena membaca ayat-ayat Al-Quran itu supaya dipuji oleh orang. Itu sama, seperti si ngomong ini juga sama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran ini karena supaya dianggap saya paling pintar, tahu-tahu gak akan masuk surga. Itu. Jadi ini hati-hati kita orang ini. Ya kebetulan ini disebutkan di Fathul Qadir hadis seperti ini. Jadi janganlah kita ini merasa dirinya pintar,
bacaannya bagus, masuk salah. Wah ya janganlah gitu. Berarti kita harus hati-hati baca ayat-ayat Al-Quran tuh ya. Ya, saya cukup sekian keterangan saya ini. Apabila keterangan saya ini kurang ya berkenan di dalam hati oleh pendengar itu, supaya dilihat itu di tafsir Fathul Qadir. Karena saya menjelaskan seperti ini bukan ada maksud untuk mengorek-ngorek suatu bacaan seseorang, enggak, mengenai ayat gitu. Nanti saya ini jelaskan seperti ini kita supaya hati-hati dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya, saya ucapkan semoga Allah meridhoi apa yang saya jelaskan dalam pengajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.